Buat Kang Deddy Mulyadi, hasil kepentingan DNA itu nggak penting Pak Deddy Mulyadi, karena belum dipakai ke penyidikan atau hukum, karena daftar 3 DPO belum kedapatan ciri-cirinya seperti apa. Yang jelas ciri-cirinya ada bekas anting dan salah satu anak yang sudah dioperasi lubang antingnya. Itu ya Pak Deddy Mulyadi. Kemudian Pak Deddy, untuk kepentingan apa Bapak Deddy Mulyadi DNA tersebut? Itu KDM mau kasih 300 juta. Ingat, kalau suatu saat saya yang benar terbukti saya enggak 300 juta saya tagih dia, 5 miliar saya tagih. Ingat itu. Jangan janji ngomong jual sawah dan segalanya. 5 miliar gua tagih. Lihat nanti saya buktikan. Ya. Lihat, enggak 300 juta gua tagih. Paham loh? Ya. Banyak pihak yang meragukan dari hasil tes DNA yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep Setiawan, dan anaknya Ibu Elisna. Bagi saya tidak ada masalah terhadap keraguan itu. Dan andai kata ada pihak yang akan membawa ke lab lain di dalam dan di luar negeri terhadap keluarga tersebut, dengan senang hati saya mempersilahkan, dan saya pasti meminta pada keluarganya untuk ikut dites lagi. Itu nggak ada soal apapun ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keterkaitan antara tes DNA dengan kasus. Menurut saya nggak ada kaitannya. Andai kata tes DNA kan sudah dilakukan dan sudah jelas itu keluarganya Pak Cecep Cianjur. Kemudian misalnya ada dugaan keterlibatan Peggy Setiawan ini dengan kasus Vina dan Eki, ya nggak ada masalah kalau ada bukti, ada petunjuk yang bisa diperlihatkan dan diarahkan. Tinggal turun saja datang ke Polda Jabar atau ke Mabes Polri untuk disampaikan. Karena kan kita tidak mungkin hanya bicara di media sosial. Alat buktinya kan harus dibawa. Silakan saja kepada pihak manapun, pada siapapun yang memiliki dugaan bahwa Peggy Setiawan Cianjur memiliki keterikatan dengan kasus Vina di Cirebon, dipersilahkan. Apabila punya alat bukti, punya petunjuk, punya dugaan, untuk menyampaikan ke Polda Jabar dan ke Mabes Polri. Saya pikir semua, karena tujuan kita mencari kebenaran, dan kebenaran tidak akan hanya bisa ditemukan dengan kita bicara media sosial. Kita harus turun ke lapangan. Dan yang berikutnya adalah concern saya. Saya katakan concern saya adalah hari ini satu, membebaskan 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara. 2, membebaskan Saka Tatal terhadap peristiwa yang telah dialaminya. Kemudian yang ketiga adalah mencari apa yang menjadi faktor penyebab kematian Vina dan Eki. Apakah pembunuhan atau kecelakaan? Kalau pembunuhan, saya akan konsen harus didapat pelaku pembunuh yang sebenarnya. Ini yang penting. Terima kasih pada semuanya. Sosok yang paling keras menyuarakan penolakan hasil tes DNA Peggy Cianjur tersebut adalah Ibu Widya, TikToker viral. Ibu Widya ini awalnya memang sangat mendukung Deddy Mulyadi untuk melakukan pendampingan terhadap Peggy Cianjur. Namun, setelah Deddy Mulyadi mendapatkan melakukan tes DNA terhadap Peggy Cianjur dan keluarganya, Widya justru murka dan berbalik haluan yang kemudian menyerang mantan pejabat Purwakarta itu. Widya mempertanyakan terkait motif Deddy Mulyadi, mengapa saya akan terburu-buru melakukan tes DNA tersebut? Atas dasar apa? Untuk kepentingan siapa tes DNA itu? Jangan blunder, tegas Widya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Yang saya bantu, Pak Cecep, kuli bangunan. Pak Cecep kuli bangunan, makanya saya bantu. Pada saat diwawancara pertama, Pak Cecep kata istrinya adalah seorang peternak. Sekarang bilang katanya kuli bangunan. Kemudian ditanya istrinya, kelahiran 80, menikahnya masih gadis tahun 95. Ditanya kosongnya berapa bulan, 2 tahun kosong. Artinya kalau dari 95 ke 97 itu 2 tahun kosong. Berarti 97 baru hamil. Kok anaknya udah 97 udah lahir? Ini mana yang benar? Indonesia dipaksa, ya, orang dipaksa suruh percaya dengan drakor-drakor mereka. Ya,
Indonesia dipaksa untuk percaya dengan drakor-drakor mereka. Ya. Ingat, video yang pertama diwawancara, Elisna kelahiran 1980. Nikahnya tahun 95. Ditanya berapa bulan kosongnya langsung hamil atau tidak. 02 tahun. Menikah tahun 95. 02 tahun. Ya kan? Artinya di akhir tahun 97 baru hamil. Kalau memang dia kosong. Nah, taruh deh dari Januari. Ya, Januari ini nikahnya. Ketemu Januari lagi 9697 kan. Itu 2 tahun kosongnya. Januari yang namanya ketemu 96 Januari setahun kan. 96 ke 97 Januari baru 2 tahun kan. Lahirnya September 97, ya kan? Januari ke 9 bulan. Oke, ya kan? Katanya 2 tahun kosong. Itu di awal bulan Januari lo ketemu Januari. Memangnya anak hamil langsung brojol nggak butuh proses, ya kan? Kalau kosong 2 tahun, itu aja. Ya. Lalu pada saat diwawancara pertama, pekerjaan Pak Cecep apa? Seorang ternak. Sekarang bilang kuli bangunan. Indonesia dipaksa suruh yang namanya percaya dengan drakor-drakor mereka. Kang Deddy mengungkap mendapatkan banyak respon yang berbeda soal langkah yang diambilnya soal Peggy Setiawan Cianjur. Banyak pihak yang meragukan hasil tes DNA yang dilakukan Peggy Cianjur, anak Pak Cecep dan Ibu Elisna, kata Deddy Mulyadi. Deddy juga mempersilahkan jika ada pihak lain yang ingin melakukan tes ulang terhadap Peggy Setiawan dan keluarganya. Bagi Kang Deddy tidak ada masalah atas keraguan itu. Misal ada pihak yang membawa tes ke lab lain di dalam atau di luar negeri, dengan senang hati Kang Deddy Mulyadi mempersilahkan, jelasnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Aku tahu semuanya tentang dia kok. Sekolahnya dia tahu, semuanya aku tahu kok. Tapi aku lagi sibuk karena anak aku lagi sakit. Tolong kalian ngertiin. Tolong ngertiin kalian. Ada yang ngomong buat sayembara 300 juta. Aku pun siap. Tanpa dibayar juga aku siap. Aku buktiin semuanya. Karena anak aku lagi sakit. Udah 3 hari panas badannya. Aku hanya bisa beliin obat. Aku kerja cukup buat nafkahin anak aku dan istri aku, alhamdulillah. Tapi kalau untuk rumah sakit, aku nggak punya biaya emang. Aku bukan minta-minta. Apalagi ngemis. Nauzubillah min dzalik, itu hukumnya haram. Tolong dengerin klarifikasi aku. Buat saudara-saudaraku kalian, jangan pernah marah, jangan pernah menyerah untuk support aku ya, untuk bantu aku. Aku udah chat Kang Deddy, udah nge-DM Kang Deddy, udah nge-DM Tony semuanya, tapi nggak ada yang dibalas. Ya udahlah, biarin aja, biar dia yang nyamperin Kang Deddy nanti. Saya bakal ceritain semuanya. Di suatu saat nanti juga kalian semua bakal tahu Peggy Cianjur itu siapa sebenarnya. Oke. Mohon maaf kalau emang ada yang mau bantu koordinasikan, ya udah silakan, nggak apa-apa. Kalau emang enggak, ya udah nggak apa-apa. Aku bukan minta-minta. Ya, saudaraku, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, dalam kesempatan yang berbeda, Deddy Mulyadi pun akhirnya buka suara. Meski tidak menyebutkan sosok Ibu Widya secara gamblang, namun publik menilai bahwa Deddy Mulyadi kembali melempar sindiran tajam terhadap TikToker tersebut. Kang Deddy mengungkap bahwa pihaknya pun tidak masalah jika ada yang meragukan hasil tes DNA itu. Ia pun mempersilahkan jika ada yang ingin melakukan tes DNA ulang, bagi Kang Deddy tidak ada masalah. Dan ada pihak yang membuat tes ke lab di dalam atau di luar negeri, dengan senang hati Kang Deddy Mulyadi mempersilahkannya. Selain itu, Deddy Mulyadi juga menjelaskan tentang kegaduhan publik.
yang menyangka hasil tes DNA direkayasa dan bisa jadi dalam 1 jam saja. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudan TV, pamit, sampai jumpa.